Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahara Putri Rizky dari kelas Biologi C semester 6 dengan nomor induk mahasiswa 1908106094. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian yang telah saya buat, yaitu mengenai hubungan komunikasi interpersonal guru dan siswa dengan keaktifan belajar siswa dalam materi pembelajaran biologi kelas 11 MIPA SMA N1 Sumber tahun ajaran 2022-2023. Nah, tugas ini ditujukan untuk tugas UAS mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Bapak Edi Chandra. Selamat menyaksikan. Nah, pada bab pertama yaitu bab pendahuluan, terdapat latar belakang. Latar belakang dari masalah ini yaitu sekolah merupakan salah satu instansi pendidikan yang memiliki peran untuk menciptakan kehidupan bangsa. Nah, kemampuan dalam menyampaikan ilmu pada peserta didik juga diperlukan agar terciptanya keaktifan belajar. Guru dalam hal ini dituntut untuk mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik. Nah, dari pernyataan tersebut, permasalahan utama yang dihadapi dalam kepasifan siswa adalah belajar. Solusi yang paling memungkinkan untuk memecahkan permasalahan tersebut adalah kemampuan komunikasi interpersonal guru yang baik. Maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan interpersonal antara guru dan siswa dengan keaktifan belajar siswa dalam materi pembelajaran biologi di kelas 11 SMA N1 Sumber tahun ajaran 2022-2023. Pada bab pertama juga terdapat perumusan masalah. Nah, berdasarkan permasalahan yang tadi dapat diidentifikasi permasalahan khusus terkait dengan beberapa masalah yang akan dicari pemecahnya melalui penelitian. Adapun permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain dapat dirumuskannya dalam pernyataan sebagai berikut. Siswa tidak semangat dalam mengikuti pembelajaran yang ditunjukkan dengan ketidakaktifan, dan lingkungan sekolah juga yang tidak mendukung karena ada beberapa ruangan kelas yang tidak memakai AC atau panas. Nah, berdasarkan identifikasi masalah tersebut, permasalahan ini adalah cukup luas sehingga perlu adanya pembatasan masalah yang hendak diteliti. Penelitian ini fokus pada hubungan komunikasi interpersonal antara guru dan siswa dengan keaktifan belajar siswa di kelas dalam materi pembelajaran biologi. Selanjutnya, pertanyaan penelitian yang saya buat yaitu mengenai apakah terdapat adanya hubungan komunikasi interpersonal guru dan siswa dengan keaktifan belajaran siswa di kelas dalam materi pembelajaran biologi SMA kelas 11 MIPA di SMA N1 Sumber tahun ajaran 2022-2023. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah suatu tujuan yang merupakan suatu arah dari suatu kegiatan untuk mencapai hasil yang diinginkan, diharapkan. Maka dari itu kegiatan ini perlu dilaksanakannya sebuah tujuan yang baik dan benar. Tujuannya adalah untuk mengetahui hubungan komunikasi interpersonal antara guru dan siswa dengan keaktifan belajar siswa di kelas dalam materi pembelajaran biologi kelas 11 MIPA di SMA N1 Sumber tahun ajaran 2022-2023. Nah, selanjutnya adalah manfaat penelitian. Bagi mahasiswa dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap masalah yang berkaitan dengan komunikasi interpersonal antara guru dan siswa dengan keaktifan belajar siswa di kelas serta solusi terhadap permasalahan terkait hal tersebut. Nah, bagi guru dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melihat sejauh mana keaktifan komunikasi interpersonal guru tersebut dengan siswa, sehingga proses pembelajaran di kelas dapat berjalan dengan lancar dan mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Nah, bagi sekolah tersebut dapat dijadikan bahan masukan perbaikan untuk SMA N1 Sumber. Bagian selanjutnya adalah kerangka pemikiran. Keaktifan siswa dalam belajar dapat dilihat dari keikutsertaannya dalam melakukan atau menyelesaikan tugas belajarnya. Keaktifan siswa dalam belajar dapat terwujud dari perilaku-perilaku yang sering muncul dalam proses pembelajaran, seperti perhatian terhadap ulasan materi pembelajaran, respon terhadap suatu masalah dalam pembelajaran, dan kedisiplinan dalam mengikuti pembelajaran. Nah, akhir dari
hal tersebut, siswa aktif untuk mengikuti proses pembelajaran dan akan mendapatkan prestasi belajar yang diharapkan bisa meningkat juga. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari bagian yang ada di samping. Nah, hipotesis dalam penelitian ini yaitu H0 tidak terdapat hubungan positif komunikasi interpersonal antara guru dan siswa dengan keaktifan belajar siswa di kelas untuk materi pembelajaran biologi kelas 11 MIPA di SMAN 1 Sumber tahun ajaran 2022-2023. Dan H1 terdapat adanya hubungan positif komunikasi interpersonal antara guru dan siswa dengan keaktifan belajar siswa di kelas dalam materi pembelajaran biologi SMA kelas 11 MIPA di SMAN 1 Sumber tahun ajaran 2022-2023. Sekarang masuk pada bab kedua, yaitu mengenai tinjauan pustaka. Yang pertama adalah belajar. Belajar adalah salah satu modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman akibat adanya interaksi antara stimulus atau respon. Manusia dianggap telah belajar sesuatu jika dapat menunjukkan perbuatan dari perilakunya. Stimulus merupakan suatu hal yang diberikan oleh guru kepada siswa, sedangkan respon adalah reaksi atau tanggapan balik dari siswa tersebut terhadap stimulus yang diberikan oleh gurunya menurut Omar H. Malik tahun 2016. Nah, proses belajar merupakan pengalaman yang terjadi di dalam diri individunya sendiri yang diaktifkan oleh individu tersebut. Artinya, belajar bukan melakukan apa yang dikatakan atau yang diperbuat oleh pengajar saja, tetapi merupakan proses perubahan dalam diri pelajar tersebut untuk mau melakukan kemauan sendiri apa yang dikehendaki oleh siswa tersebut. Nah, keaktifan belajar itu sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Muhyiddin Syah tahun 2010, secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa yaitu faktor internal, faktor eksternal, dan faktor pendekatan belajar. Selanjutnya, tinjauan pustaka yang kedua yaitu mengenai keaktifan belajar. Keaktifan belajar adalah suatu unsur untuk keberhasilan proses pembelajaran. Menurut Rohani dan Abu Ahmadi tahun 1995 menyatakan bahwa pengajaran sebagai perpaduan dua aktivitas, yaitu aktivitas mengajar dan aktivitas belajar. Aktivitas mengajar menyangkut peranan seorang guru dalam konteks mengupayakan jalinan komunikasi harmonis antara mengajar sendiri dengan belajar. Nah, keaktifan siswa dalam belajar sangat menentukan bagi keberhasilan pencapaian suatu tujuan. Menurut Ahmadi tahun 2004, proses belajar adalah proses yang melibatkan berbagai aktivitas dari siswa. Untuk itu, guru harus berupaya untuk mengaktifkan kegiatan belajar mengajar di kelas. Tingkat keaktifan belajar siswa dalam proses pembelajaran juga merupakan suatu tolak ukur kualitas pembelajaran dari hal itu. Nah, menurut Sujana tahun 2021 ada beberapa hal dari keaktifan siswa untuk mengikuti proses pembelajaran mengajar, meliputi turut sertanya melakukan tugas pembelajaran, terlibatnya dalam pemecahan suatu masalah, bertanya kepada siswa lain atau guru apabila tidak menemukan suatu jawaban dari pertanyaan yang atau hal-hal yang tidak ia mengerti, berusaha mencari berbagai informasi untuk memperkirakan suatu masalah. Selain itu, memecahkan suatu soal, menilai kemampuan dirinya dan hasil-hasil yang diperoleh. Siswa juga dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran, maka diperlukannya berbagai upaya untuk guru untuk membangkitkan keaktifan belajar mereka di kelas. Selanjutnya, bagian ketiga adalah komunikasi interpersonal. Dasar komunikasi merupakan bagian dari tercapainya suatu proses pengiriman pesan. Menurut Ujana tahun 2007 menyatakan pengertian komunikasi dapat dilihat dari dua segi, yaitu pengertian secara etimologi yang berasal dari bahasa Latin communication, yang bersumber juga dari kata komunis yang artinya sama, dalam arti kata sama makna. Jadi komunikasi bertanggung atau berlangsung apabila ada orang-orang yang terdapat kesamaan makna mengenai suatu hal yang ingin dikomunikasikan. Pengertian komunikasi secara terminologis menurut Ujana juga, komunikasi berarti penyampaian suatu
suatu penyataan oleh seorang kepada orang lain. Menurut Sugiono, menjelaskan tujuan pokok dari berkomunikasi adalah untuk mempengaruhi orang lain, yang menjadikan diri kita sebagai suatu agen yang dapat mempengaruhi, agen yang dapat menemukan atas lingkungan kita suatu hal yang kita mau. Berawal dari sini dapat disimpulkan bahwa tujuan komunikasi interpersonal juga merupakan bentuk bersosialisasi dengan orang lain, membantu orang lain. Melalui komunikasi interpersonal ini kita dapat menjadikan diri kita sebagai agen untuk mengubah diri dari lingkungan sesuai dengan yang kita kehendaki. Selain itu, komunikasi juga bertujuan sebagai proses belajar mengajar menuju perubahan yang lebih baik. Penelitian yang saya lakukan ini, saya melihat referensi terlebih dahulu. Nah, penelitian terdahulunya yang pertama yaitu penelitian dari Irene Priscilla Sareong dan Tri Supartini tahun 2020 dengan judul Hubungan Komunikasi Interpersonal Guru dan Siswa Terhadap Keaktifan Belajar Siswa di SMA Kristen Pelita, Kasih, Makassar. Hasil penelitiannya menunjukkan adanya hubungan positif antara komunikasi interpersonal guru dan siswa terhadap kesulitan belajar siswa atau keaktifan belajar siswa yang ditunjukkan dengan koefisien korelasi atau RxY sebesar 0,82, sedangkan nilai R-square atau koefisien determinasinya sebesar 0,6724 yang menunjukkan bahwa 67,24% dipengaruhi oleh komunikasi interpersonal guru dan siswa tersebut. Nah, penelitian yang kedua yang saya baca juga menurut Fadli Rozak tahun 2012 dengan judul Hubungan Komunikasi Interpersonal Antara Guru dan Siswa dengan Keaktifan Belajar Siswa di Kelas 11 Program Keahlian Teknik Otomotif 1 SMK Muhammadiyah Klaten 4 Klaten Tengah tahun ajaran 2012-2013. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan positif antara komunikasi interpersonal guru dan siswa terhadap keaktifan belajar siswa yang ditunjukkan dari koefisien korelasi atau RxY-nya sebesar 0,556 dengan nilai R-square atau koefisien determinasinya adalah 0,309 yang merupakan menunjukkan juga bahwa 30,9% dari hasil tersebut menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal antara guru dan siswa juga memiliki atau mempengaruhi hubungan terhadap keaktifan belajar siswa yang ada di kelas. Nah, yang selanjutnya yaitu bab ketiga mengenai metode penelitian. Yang pertama ada tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitiannya yaitu dilakukan di SMA N1 Sumber, yaitu di Jalan Sunan Malik Ibrahim nomor 4 Sumber, Kecamatan Sumber, Kelurahan Sumber, Kabupaten Cirebon dengan kode pos 45611. Waktu penelitiannya yaitu pelaksanaan penelitian yang penulis lakukan yaitu pada semester 2 tahun ajaran 2022-2023 di bulan April sampai dengan bulan Juni tahun 2022. Metode penelitian yang dilakukan yaitu metode penelitian kuantitatif yang diperoleh berdasarkan hasil analisis dari SPSS. Selanjutnya adalah variabel penelitian. Variabel penelitian terdapat dua, yaitu variabel bebas atau independent variable, yaitu komunikasi interpersonal antara guru dan siswa, dan variabel terikatnya yaitu dependent variable merupakan keaktifan belajar siswa. Nah, yang selanjutnya adalah objek penelitian. Objek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas 11 MIPA di SMA N1 Sumber tahun ajaran 2022-2023. Populasinya sekaligus sampel dalam penelitian ini adalah siswa di kelas 11 MIPA SMA N1 Sumber tahun ajaran 2022-2023. Populasinya adalah seluruh siswa kelas 11 MIPA di SMA N1 Sumber tahun ajaran 2022-2023. Sampelnya yang digunakan yaitu hanya beberapa kelas saja, yaitu seperti kelas 11 MIPA 1, 11 MIPA 2, 11 MIPA 3 di SMA N1 Sumber tahun ajaran 2022-2023. Nah, selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan metode angket atau kuesioner. Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai komunikasi interpersonal antara guru dan siswa dengan keaktifan belajar siswa di kelas. Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup. Data yang digali melalui angket tertutup ini adalah data yang
yang mengenai komunikasi interpersonal guru dan siswa dengan keaktifan belajar siswa di kelas 11 MIPA 1, 11 MIPA 2, 11 MIPA 3 di SMA N1 Sumber tahun ajaran 2022-2023. Nah, bagian terakhir dari bab 3 ini yaitu mengenai instrumen penelitian. Instrumen penelitian di dalam penelitian ini berupa angket, yaitu untuk mengukur variabel komunikasi interpersonal dengan keaktifan belajar siswa. Angket yang digunakan adalah angket tertutup karena responden tinggal memilih jawaban yang telah tersedia, yang diharapkan responden memilih jawaban yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Instrumen penelitian yaitu berupa angket yang disusun yang dikembangkan sendiri berdasarkan uraian yang ada pada kajian teori. Jawaban untuk angket dari pertanyaan bersifat positif, yaitu jawaban mendukung gagasan yang diberi kode selalu atau SL dengan skor 4, sering atau SR dengan skor 3, kadang-kadang atau K dengan skor 2, dan tidak pernah atau TP dengan skor 1. Jawaban untuk angket pernyataan yang bersifat negatif ini tidak mendukung gagasan, diberi skor yang sama atau selalu atau SL dengan skor 1, sering atau SR dengan skor 2, kadang-kadang atau K dengan skor 3, dan tidak pernah atau TP dengan skor 4, atau kebalikannya dari jawaban positif jadi negatif. Nah, teknik analisis data yang saya gunakan yaitu uji coba instrumen berupa uji validitas dan reliabilitas. Selanjutnya yaitu uji prasyarat yang berupa uji normalitas, uji linearitas, dan uji hipotesis. Selanjutnya dilakukan uji korelasi. Sekian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Silahkan bila ada koreksian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.